Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brada Channel. Konten kita kali ini saya akan membahas permasalahan burung murai batu kita yang pastol ya. Sudah selesai dorong ekornya, tetapi ada bermasalah di ekornya teman-teman ya. Nih bermasalahnya seperti ini teman-teman. Ekornya ini pertumbuhannya tuh nggak bagus teman-teman ya. Nih. Nah, bagaimana solusinya teman-teman ya? Apakah ini harus kita tunggu burung ini mabung dulu atau bisa kita cabut langsung teman-teman ya? Karena begini ya, kalau kita mendapati kasus yang seperti ini sebenarnya ini mudah sekali teman-teman ya. Karena burung yang pastol ya atau burung yang baru selesai dorong ekornya ini masih bisa mengalami yang namanya pertumbuhan ekornya teman-teman ya. Apalagi misalkan ekor burung murai batu kita ini yang pastol ini ya, ini belum pernah ada kasus bulunya ini ekornya ini kecabut teman-teman. Jadi besar kemungkinan ini masih bisa tumbuh kembali ya. Nah pastinya ini saya akan perlihatkan buat teman-teman ya, waktu saya cabut dan juga selesai dorong ekornya ini teman-teman ya, atau regenerasi kembali ekor yang sudah kita cabut ya. Jadi kalau teman-teman mendapati kasus seperti ini, lebih baik cabut saja ya, karena lihat saja pertumbuhannya jelek sekali teman-teman ya, bergelombang ya. Nih patah-patah ya, ada yang patah di pangkal kayak gini juga ya. Nah yang kita cabut ini teman-teman ekor yang bermasalah saja, seperti ekor jago dan juga ekor yang di bawah jago ini teman-teman ya. Ini ekor yang ini juga kita cabut saja teman-teman ya, supaya nantinya pertumbuhannya juga maksimal teman-teman ya, tidak ada yang bolong-bolong kayak gini teman-teman ya, atau rusak bergelombang kayak gini ya. Nah kasus seperti ini seringkali dialami oleh kicau mania ya. Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan besar burung murai batu kita ini waktu dia dorong ekor seringkali dia menyudut ya, menyudut dekat jeruji, sehingga pertumbuhan ekornya ini terhambat teman-teman ya. Nih terhambat seperti ini ya. Atau bisa juga teman-teman waktu burung ini dorong ekor menggunakan kandang yang kecil ya, jadi pertumbuhannya tidak maksimal teman-teman ya, jadi nggak panjang seperti biasanya ya. Nah bagaimana caranya teman-teman mencabut bulu ekor jago ini sehingga nanti tidak menutup pori-porinya? Saya akan ajarkan buat teman-teman semua, dan pastinya ya ini saya langsung update di video ini waktu ekornya ini sudah tumbuh kembali. Jadi perhatikan betul bagaimana prosesnya supaya teman-teman ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman ya, saya akan mencabut ekor jago ini dulu ya. Jadi kita cabut ekornya, posisi air mengalir seperti ini ya. Nih kita cabut saja teman-teman, kita cabut kayak gini ya, lepas satu ya. Setelah itu kita cabut ekor yang lainnya ya. Jangan lupa sambil kita basahin teman-teman ya, kita cabut juga ekor yang lain ini, ekor jago satunya. Nih sudah juga saya cabut teman-teman. Kita diamkan dulu ya sampai kalau misalkan ada darah ini supaya mengalir dulu, supaya nantinya tidak menutupi jalur pori-pori ekor jago ini. Nah kalau sudah dirasa cukup, kita cabut juga ekor yang lainnya ya. Ini di bawah jago ini kita cabut juga teman-teman, dan yang ini juga. Oke, sudah selesai semua kita cabut teman-teman. Kita diamkan dulu kayak gini teman-teman ya. Ini sudah cukup ya. Nah apakah ekor ini, yang ekor putihnya ini kita cabut atau enggak ya? Kalau saya nggak perlu dicabut teman-teman ya, ekor yang bagian putih ini, karena ini saya lihat ini juga tidak bergelombang teman-teman ya, dan ini pertumbuhannya bagus. Cuman ekor jago dan juga ekor yang di bawah jago itu tadi saja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Ini adalah langkah selanjutnya ya. Jadi ini adalah air hangat teman-teman ya. Jadi bisa kita basahin kayak gini teman-teman ya. Nih sambil kayak gini supaya benar-benar darahnya ini tidak menggumpal
di jalur pori-pori bulu ekor jago ini teman-teman ya. Nih, sambil kita oleskan kayak gini. Setelah kita oleskan kayak gini teman-teman, kita pakai tisu yang kering ya. Kita pakai tisu yang kering kayak gini sampai benar-benar kering teman-teman ya. Pastikan dulu sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi darah yang menggumpal di sekitar ekor jago ini ya. Nih, kayak gini aja, totol-totol kayak gini teman-teman. Nih, ya, nih kayak gini teman-teman ya. Nih ya, sudah cukup. Setelah itu bisa teman-teman menggunakan bawang putih. Teman-temannya, ini bawang putih yang sudah saya geprek ya. Lalu kita oleskan kayak gini saja teman-teman. Mudah kok ya. Nah, cara-cara seperti ini sebenarnya sudah saya upload di channel YouTube saya teman-teman ya. Tapi ini khusus burung murai batu yang pastol yang sudah selesai dorong ekornya, tetapi dia bermasalah di ekornya ya. Pertumbuhannya tuh nggak bagus dan juga banyak yang patah. Karena ini banyak yang bertanya teman-teman ya. Kalau teman-teman ini tidak berani mencoba, ini tidak akan pernah tahu teman-temannya. Jadi harus kita coba. Nggak masalah teman-teman. Stres itu pasti ya, pasti stres. Nanti kita bisa pulihkan kembali stresnya teman-teman seiringan burung murai batu kita ini selesai dorong ekornya ya. Dan juga stresnya ini sifatnya hanya sementara teman-teman ya, nggak masalah. Nah, biasanya kalau sudah kita lakukan pengolesan seperti ini dan perawatan selanjutnya ya, ini cepat sekali dia tumbuh kembali teman-teman. Paling lama ya, ini paling lama itu kira-kira 2 minggu, paling cepat itu 9 hari ya. Karena ada burung murai batu saya yang saya lepas juga ya, ekor jagonya lepas, tapi itu ibarat kata masih proses dorong ekor dan ekornya itu lepas teman-temannya. Jadi pertumbuhannya itu masih cepat. Nah, kalau yang pastol ini sudah selesai dorong ekornya. Selesai dorong ekornya. Ini kemungkinan ini agak sedikit lama ya. Paling lamanya itu 2 minggu teman-teman. Nah, nanti ada perawatan lanjutannya seperti apa, saya akan berikan contohnya buat teman-teman. Oke teman-temannya, kalau sudah dirasa sudah cukup seperti ini, bisa kita lepaskan ke dalam kandang bulatnya. Teman-teman ya, kita ambil dulu burung murai batu ini. Saya akan tunjukkan buat teman-teman. Sekarang ini tanggal 16 Januari dan burung ini waktu saya cabut ekornya itu tanggal 6 ya. Jadi cuma butuh waktu 9 sampai 10 hari. Ekornya ini sudah tumbuh kembali. Nih, teman-temannya, ekor jago, ekor yang di bawah jagonya, teman-teman. Ya, ini sudah saya cabut semua dan ini mulai tumbuh akar ekor yang baru lagi. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya kepada saya, ekornya rusak ya selepas dia lepas trotol teman-teman, seperti saya patah-patah atau panjangnya itu tidak sesuai ya, langsung saja dicabut walaupun burung ini sudah selesai dorong ekornya teman-teman ya, nggak apa-apa. Ya, ini sudah saya buktikan buat kalian semua. Itu kenapa tidak saya buat lagi konten berikutnya ya. Ini saya selesaikan biar teman-teman itu lihat sendiri burung yang sudah selesai dorong ekornya masih bisa tumbuh kembali kalau ekor yang sebelumnya itu jelek teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu buat teman-teman semua ya. Dan juga kasus lepasnya ekor seperti ini, misalkan teman-teman ini nyabut burung murai batunya di dalam kandang ternak ya, ternyata ekornya itu lepas, bisa juga terapkan cara saya seperti ini teman-teman ya. Nah, yang menjadi pembeda teman-teman, di video saya sebelumnya sudah saya bahas juga ya masalah ekor kecabut ya, tapi bedanya posisi jantan saya yang waktu itu masih ada rangsangan ya, proses dokornya teman-teman ya. Jadi pasti kemungkinan besar tuh pasti dia tumbuh kembali. Nah, sedangkan ini kan sudah selesai teman-teman ya. Ini yang menjadi pertanyaan buat teman-teman yang ragu kalau memang mau dicabut atau enggak. Ini sudah saya buktikan kepada teman-teman ya.
Nah, bagaimana perawatannya teman-teman, cara lengkapnya saya akan tunjukkan buat teman-teman ya. Saya lepaskan dulu burung murai batu ini, sekalian saya akan praktekkan bagaimana triknya supaya ekor ini cepat tumbuh kembali. Oke teman-teman ya, nih ya, ini adalah air biasa teman-temannya, air masak. Dan yang ini adalah cangkang telur ya, yang saya blender halus. Setelah itu saya saring teman-teman ya. Jadi triknya itu hanya begini saja teman-teman ya. Nih pakai cangkang telur ini teman-teman ya, yang kita larutkan ke air. Setelah itu kita suntikan ke jangkrik ya. Jadi sangat sederhana sekali teman-teman ya. Nah, dalam proses pertumbuhan ekor burung murai batu saya ini, saya tidak menggunakan kerutu sama sekali teman-teman. Jadi hanya 2 pol pakan saja yang saya gunakan, jangkrik dan juga cacing ya. Nah, jangkriknya itu saya gunakan kira-kira 7 ekor teman-teman. Cacingnya saya gunakan juga itu 3 ekoran teman-teman ya. Nah, yang jadi pembeda cacingnya ini bisa teman-teman berikan dalam seminggu itu cukup 3 kali atau 4 kali saja teman-teman ya. Tetapi kalau untuk jangkrik yang kita suntikan cangkang telur ini yang sudah kita larutkan ke air, ini saya berikan setiap hari teman-teman, sampai ekor burung murai batu saya ini mentok atau sudah selesai dorong ekornya yang kedua kalinya teman-teman, baru itu saya stop teman-teman ya, supaya pertumbuhannya itu maksimal. Jadi cuman 2 pakan itu saja yang saya gunakan, ekor itu sudah panjangnya itu sudah maksimal teman-teman. Jadi nggak usah bingung buat teman-teman yang masih bertanya apakah ekornya itu tumbuh atau enggak, ataupun juga ragu teman-temannya, lakukan saja dan mudah-mudahan itu pasti dia tumbuh teman-teman. Asalkan dalam hal proses pencabutan itu sudah kita lakukan, yang namanya kita oleskan dengan bawang putih ya. Nah, sebelum kita oleskan bawang putih tadi, kita juga sudah pakai air hangat teman-teman, supaya jalur pori-porinya itu nggak ketutup. Asalkan jalur pori-porinya itu nggak ketutup, aman teman-teman, masih bisa. Jadi nggak perlu lagi kita menunggu burung murai batu kita ini mau proses mabung lagi, itu terlalu lama teman-teman ya. Setelah kita berikan pakan F-nya teman-teman ya, jangan lupa burung murai batu kita ini kita kerudung teman-teman ya, supaya burung murai batu kita ini biar fokus teman-teman ya. Nah, perlu diingat juga buat teman-teman semua, burung murai batu kita jangan mandikan dulu ya, karena ekornya ini masih pendek sekali ya, karena itu masih ibarat kata masih pertumbuhan teman-teman ya. Kecuali ekornya ini sudah panjangnya 5 cm, itu boleh kita mandikan teman-teman ya. Mandikannya juga enggak tiap hari teman-teman, seminggu itu cukup 2 kali saja. Dan juga penjemurannya itu enggak lebih dari 5 menit teman-teman ya. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, bagaimana kalau teman-teman kepengen nambahkan pakai kerutu? Ya silakan saja teman-teman ya, mau pakai kerutu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teman-teman ya, silakan pakai kerutu ya. Tetapi kerutunya itu jangan terlalu sering teman-temannya, seminggu itu cukup 2 kali saja teman-temannya. Nah, kalau ada yang bertanya juga, boleh nggak ditambahkan pakai minyak ikan? Boleh juga teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan juga minyak ikan, disuntikan ke jangkrik teman-temannya. Seminggu itu juga teman-teman berikan bisa 3 kali saja teman-temannya, cukup 3 kali saja. Nah, penyuntikan jangkrik ini menggunakan cangkang telur ini teman-teman bisa gunakan pagi dan sore hari. Jadi setiap pemberian jangkrik ke burung murai batu kita selalu kita suntikan teman-teman, supaya pertumbuhannya cepat teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu konten sederhana kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung ya, bagaimana cara menumbuhkan bulu jago murai batu kita yang misalkan kecabut atau pertumbuhannya itu jelek. Sudah selesai dorong ekornya, itu bisa kita cabut kembali dan mudah-mudahan itu bisa tumbuh kembali juga teman-teman ya. Semoga konten kali ini bermanfaat buat penghobi dan juga peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.